Here we go ya, Francisco Conceição ya, anak dari Sergio Conceição, salah satu legend sepak bola di Serie A. Dia ada di Lazio, ada di Inter. Yang paling gue ingat tentang Sergio Conceição, sekarang anaknya nih. Jadi sebenarnya ada beberapa anak yang keturunan legend yang bermain dari Thuram dan Sergio Conceição. Sebenarnya kalau di Chiesa jadi ada tiga ya. Anaknya dari Empat. Enrico Chiesa. Empat, satu lagi siapa? Wea, Iya tadi udah gue sebut. Sergio Conceição, Wea, Thuram, Oh itu Turam, Chiesa. ya Turam, ada empat, sorry, ada Turam, Conceição, Wea, Chiesa kalau memang ada, ternyata kan Chiesa nggak ada. Ya udah, berarti ada tiga anak. Nah, kita mau ngomongin tentang materi Here We Go-nya Sergio Conceição. Oke, sebelum kita ngomong akan lebih panjang, gue Jeki yang akan banyak bicara di sini untuk eh, memandu teman-teman ngobrol dengan siapa yang pakai baju jersey dulu deh, kenalan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Gue Suryo Juventini dari Depok. Oke ya, salam khasnya pejabat ya. Panjang. Oke, thank you Surya udah bisa join sama kita. Terus dari siapa lagi satu lagi? Halo Sobat Suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Palembang. Oke, Adi dari Palembang. Thank you Adi. Nah, langsung aja kita ke materi. Francisco Conceição, gue jujur aja dari awal gue pikir ini hanyalah isu-isu Mercato tiap hari lah yang cuma di berita-berita itulah. Gue pikirnya gitu aja, nggak ampe seserius ini, nggak ampe deal, nggak ampe yang kita lihat dia ampe di nanti masuk medical check dan akan main Juventus. Gue nggak pernah berpikir Francisco Conceição akan sejauh ini menjadi pemain Juventus. Tapi alhasil kesini-sini malah oke. Dan Francisco Conceição-nya juga berniat ingin gabung sama Juventus seperti Koeman, seperti Nicolas Gonzalez. Semua ngebet pengen gabung sama Juventus. Dan gue pikir kok jadi Conceição ya. Walaupun memang gosip berita ini memang udah dari kapan tahu sih, nggak bukan kejutan juga. Cuman gue pikir hanya berita sekedar berita karena dulunya juga ada Galeno segala macam. Nah, dipilihnya adalah Conceição. Kita ngomongin biaya paket transfernya ya. Biaya paket transfernya ini tidak dibeli, ini di loan, hanya pinjaman aja. Biayanya sekitar 7 juta plus 2,5 juta, hampir kisaran di 10 juta. Tidak ada kewajiban membeli. Tapi ada yang menarik, ada beberapa netizen mengatakan kenapa kita sewanya sampai semahal itu gitu loh. Maksudnya kenapa nggak sewanya lebih murah? Kenapa nggak ya ada pertanyaan seperti itu. Nah, dari latar belakang yang gue sampaikan ini, apa yang lo lihat di kenapa kita bisa sampai di titik konsesau seperti ini dan bagaimana tanggapan dari netizen yang mengatakan kok kita sewanya mahal amat 10 juta gitu loh. Padahal belum tentu juga ini akan jadi pemain inti misalkan. Nah, menurut lo gimana, Di? Sebelumnya gua dengan Chico Conceição ini kan hype-nya kan pas main di Euro ya, karena kan tiba-tiba eh, apa dipanggil ke timnas Portugal terus main di Euro tahun ini gitu. Jadi semua orang kan awalnya nggak tahu nih siapa pemain karena kan kalau kita kan nggak awam juga nonton Liga Portugal terus tapi tiba-tiba main di timnas Portugal. Oh, ini anaknya Sergio Conceição gitu. Jadi semua orang notice pemain ini gitu. Nah, kita tahu lah kalau kualitas pemain-pemain Portugal kan pasti skillful ya. Bagaimana jago carry bola, terus jago dribble itu kan ciri khas pemain Portugal. Apalagi winger-winger Portugal yang lincah-lincah itu kayak dulu kita zaman ada Ronaldo, masih dari zaman winger Luis Nani, sampai ada Bernardo Silva, sekarang ada Chico Conceição. Jadi kan benar-benar regenerasi winger-winger top lah di Portugal gitu. Jadi apa yang dibutuhin Juve di Conceição ini mungkin melihatnya adalah dia pemain yang jago progresi bola, gimana bisa jadi bawa carry bola dari belakang ke depan dengan dribble-dribblenya, apalagi dia kakinya kidal ya, jadi emang cocok banget main di kanan untuk ya, nyisir gitu. Nanti kalau bagaimana dia ngasih umpan cutback ke dalam gitu, jadi benar-benar pemain yang sebenarnya dibutuhin Juve. Tapi sebenarnya sih kalau menurut gue sih alternatif dari Nico Gonzalez sebenarnya ya. Kalau Nico nggak dapat baru kita ngambil Chico Conceição, tapi tiba-tiba dalam arti beberapa jam yang sama datang semuanya dua-duanya. Ini jadi bingung nih ya kita, apakah satu harus dikorbanin ke bench atau emang harus di apa namanya di adjustment taktikal, apa Nico jadi nomor 10 Conceição tetap main gitu. Jadi emang benar-benar kejutan lah buat kita beli apa kita loan nih pemain ya, walaupun kita nggak tahu apakah musim depan ditebus Juventus atau enggak, tapi yang jelas
Ya dengan adanya dia datang ke Juventus dengan statusnya loan, ya berapapun harga dia tebusannya, yang penting kan 1 tahun kita loan dulu ya. Kita nggak tahu nanti musim depan dia performa apa enggak, tapi yang jelas eh seperti yang gue bilang bahwa dengan loan ini adalah memperkuat Juventus terutama di sisi sayap. Jadi kita Mota banyak pilihan lah untuk adjustment taktik ketika dia taktiknya deadlock di babak pertama gitu. Jadi ya selamatlah buat Conceição datang ke Juve walaupun statusnya pinjaman. Ya tunjukkan kalau emang lu kualitas, hiburlah Juventini di dunia dengan skill yang Anda punya gitu. Oke, tapi tentang biaya sewanya seharga segitu menurut lu masuk akal nggak? Ya dengan umur 21 tahun ya dengan biaya 10 juta is oke sih, karena kan kita juga lihat Gentoli beli ke Kvaratskhelia juga harganya 10 juta waktu dia beli dari klub Dinamo Batumi. Jadi emang mungkin kalau dengan loan, dengan kualitas main Liga Portugal, dengan pernah main di Euro, dengan pernah main di UCL, pernah main di Ajax, jadi emang ya worth it sih. Kalau 10 juta kan cuma loan doang. Kalau emang jelek ya pulangin tahun depan gitu. Kan udah ya 10 juta sih berapa sih? Kan gaji juga kecil juga gitu. Oke, jadi maksud maksud lu ini hal yang wajar-wajar aja ya untuk seorang Ya. kualitas yang udah main di level manapun gitu loh ya. Ya. Oke, thank you Adi. Terus nggak masalah buat gue juga, sama juga biaya sewa itu bukan jadi isu lah. Tapi gue punya pandangan berbeda ya bahwa ini anak kan dikabarkan berita bahwa dia tuh kayaknya concern banget ya mau gabung sama Juventus. Tapi setelah gue lihat ya wajar sih umurnya 21 tahun. Dia butuh sorotan yang lebih besar. Ketika lu punya bakat yang besar, dia punya sorotan yang lebih besar. Ketika lu main di Porto, lu bisa ngelewatin 2-3 pemain. Mungkin terkenal lu hanya di Portugal. Tapi ketika lu main di Juventus, lu ngelewatin 2-3 pemain, lu bisa terkenal seluruh dunia. Karena kan Juventus sudah jadi brand internasional, benar nggak? Sorotan dia, Betul, bahkan kita di betul. Indonesia punya konten yang membahas Juventus. Jadi sebegitu internasionalnya sebuah klub Juventus. Jadi gue pikir dia kayaknya memang punya strategi karir. Gue kayaknya perlu nih masuk ke Juventus untuk ngasih tahu ke dunia bahwa gue nih jago gitu loh, nih gue berbakat gitu loh, ya kan? Karena tanpa tanpa ada satu step yang bisa bisa membuat nama dia menjadi lebih besar, nah itu menurut gua ya akan sulit gitu. Itu mungkin pet karir yang ingin dibangun sama Francis Conceição. Apakah itu buruk menjadikan ini batu loncatan segala macam? Buruk ketika niat lu batu loncatan tapi lu nggak berbuat apa-apa. Tapi kalau misalkan jadi batu loncatan tapi lu memberikan 100%, 120% di lapangan, ya kenapa enggak? Silakan-silakan aja. Kan kita dapat hasilnya juga dengan dia memberikan 120% di lapangan, terus dia tiba-tiba dibeli Madrid, ya kita juga kan yang enak. Jadi buat gue is oke lah selama dia menjadikan Juventus batu loncatan dia karena 21 tahun loh. 21 tahun dia tertarik banget gabung Juventus karena menurut gue dia di Porto aja udah aman sebenarnya. Iya kan? Dia di Porto aja udah aman sebenarnya, udah pasti dimainin terus. Tapi kenapa dia pengen banget ke Juventus? Menurut gue pasti ada pet karir yang ingin dia bangun sih, gitu kira-kira. Nah, gimana Suryo tanggapannya mengenai seorang Francisco Conceição ini? Ya anak dari seorang legend, tapi memang masih cukup muda umurnya sih, masih 21 tahun. Ini youngster kita juga ini. Nah, lu gimana? Kalau gue dari awal nggak pernah berpikir dia akan gabung, tapi menurut gue ini salah satu. Ya, kalau dibilang kejutan ya enggak karena udah diberitain. Maksud gue gimana ya gambarnya ini? Kejutan enggak tapi ya kok jadi gitu. Ya kira-kira gitulah kalau gue. Nah, kalau lu gimana tanggapannya mengenai Francesco Conceição ini? Ya gini, ekspektasi yang menjadi realita ya. Di angka 10 juta itu kalau kita ngelihat market valuasinya 22 juta euro, itu mendekati sih sebenarnya separohnya lah. Ya wajar sih kalau buat harga sewa segitu kalau menurut gua, di mana Juve nanti berhadapan dengan 5 kompetisi yang sangat ketat, butuh kedalaman untuk skuad. Kemudian kalaupun misalnya Nico datang, kemudian di sini Chico dan Nico ya. Chico Conceição dan Nico Gonzalez gitu. Duet Iya, iya. Chico dan Nico ini lucu juga sih, lumayan apa ya? Gue ngeliatnya sih cukup lah buat kedalaman squad dengan harga 10 juta, 7 plus 3 ya kan. 3 itu kan ininya ya apa? Bonus. Iya bonus gitu. Let's say kita bilang 7 lah. 7 dari market valuasinya yang 22 juta worth it gue rasa dengan skill yang oke. Terus kemudian gini, kalau misalnya nanti kita bermain di UCL, otomatis kan kita butuh kedalaman squad dan bermain di UCL pun
pendapatan kita akan meningkat. Gua rasa itu worth it. Kalau tadi Bro Adi bilang setara dengan Kvaratskhelia tadi, ya si Conceição ini, si Chico ini oke. Nggak masalah harga 10 juta, nggak ada yang kemahalan buat Juve, apalagi tim sekelas Juve gitu. 10 juta cincai, tergantung daripada siapa yang dijual, siapa yang datang. Kita sewa kan, sewa sendiri pun ngeliat nanti performanya gimana. Kalau memang oke, nggak ada salahnya untuk renegosiasi kembali dengan Porto. Dan jangan lupa loh, dia kan pemain timnas gitu, masuk ke timnas juga gitu, dan itu otomatis meningkatkan harganya. Ya, semua mungkin ya, yang orang tahu kalau pemain timnas itu pasti harganya akan berbeda dengan pemain non timnas, apalagi timnas Portugal gitu, Bro Jack. Oke, oke. Jadi buat lo sama seperti Adi, worth it aja bahwa dia ada di level manapun, main juga ya. Iya. Dia main timnas juga. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, berdua doang nih. Pasti kaget ya. Tadi kita bertiga sama Suryo. Kebetulan pada saat kita tag ini, Suryo lagi ada sesuatu yang urgent dan harus meninggalkan kita. Jadi nggak sempet say hello dulu, say dada dulu. Nggak apa-apa ya, gue lanjutin sama Adi ya. Jadi biar biar itu kita ganti kostum sekalian. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah banyak di materi pertama bicara tentang skema transfer, terus tujuan dari mendatangkan, masing-masing punya opini mendatangkan dari seorang Sergio Conceição. Nah, sekarang kita masuk di part bagaimana seorang Sergio Conceição punya kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dan kekurangan dari Sergio Conceição ini? Ya, eh, pertama kita ngomongin kelebihan dan kekurangan pasti mengenai skill-skillnya dari Sergio Conceição atau statistiknya dia atau performanya dia. Yang kedua juga mengenai nanti mungkin di akhir pertanyaannya adalah apakah dia masuk starternya Mota atau tidak gitu. Oke, kalau dari lo sendiri apa kelebihan dan kekurangan dari Sir Francisco Oh ya. Conceição? Oke, silakan Adi. Tentu kalau kelebihan kan dia dribble, emang top dribble ya, salah satu top dribble di Eropa juga gitu, dan emang kelebihan itu yang dimana ngebawa dia bisa masuk ke apa nama level elit lah, kalau level elit di winger-winger di Portugal. Seperti kita tahu kan Portugal ini kan wingernya levelnya bagus-bagus semua ya, dari era Figo, Ronaldo, Luis Nani, Bernardo Silva sampai dia yang baru. Jadi emang yang kita butuhin salah satunya emang skill-skill dia yang dalam hal dribble ini, di mana kita akan butuhin ketika kita dalam kondisi deadlock, bagaimana memecahkan low block, di mana dia akan bisa bermain di ruang-ruang sempit yang seperti kita tahu bahwa Juve tidak punya pemain yang jago bermain di ruang sempit gitu. Jadi emang kalau saya ini kelebihannya salah satunya itu, tapi tentu ada pemain yang perfect sih, ada kekurangannya gitu, dan kekurangannya gue bilang masih decision makingnya masih terlalu jelek ya, karena masih muda juga. Jadi di mana ya dia selalu nggak salah, terlalu kurang tepat dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kapan dia harus passing, kapan dia harus shooting, peluang yang enak harusnya dia apain. Jadi dia belum belum bisa apa namanya memilih mana yang harus opsi yang terbaik buat bola itu gitu. Jadi menurut gue emang karena belum matang juga, jadi ya ini akan jadi PR-nya Mota. Nanti kalau dia main di Juventus, dia harus memoles kembali dan juga ya meminimalisir lah apakah keputusan-keputusan konyol yang akan dibuat di lapangan gitu. Yang bisa mungkin kita bisa dapat peluang gol, Dusan tiba-tiba dia shoot sendiri akhirnya gak gol. Jadi emang ya keputusan-keputusan kayak gini emang wajar sih untuk pemain yang baru umur 21 tahun sih menurut gua. Oke, ya jadi kekurangannya adalah nanti masalah timing atau masalah apa keputusan-keputusan yang memang biasanya pemain muda itu selalu dibenturkan sama hal-hal yang seperti itu ya. Kalau di kita Iya. kemarin pemain mudanya adalah Miretti. Miretti itu kadang-kadang dia suka antara dia harus shooting sama antara passing sama antara gocek itu kadang-kadang keputusannya bisa bisa salah gitu. Iya. Skillnya ada, cuman timingnya aja yang bermasalah Miretti ini menurut gua. Akhirnya dia tidak bisa selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan tim Juventus sendiri. Nah, kalau tadi lu bilang tentang apa namanya kelebihan tadi lu sebut apa? Dribble ya? Iya, salah Nah, satunya itu. dribble ya, dribble salah satu kelebihan itu gue setuju. Gue juga ingin mengomentari kelebihannya dia. Ya karena dribble ini kan fungsinya adalah carrier bola, membawa bola.
Tujuannya apa membawa bola? Tujuannya adalah memberikan tekanan. Tujuannya apa? Bola keluar dari tekanan. Ada memberi tekanan, ada keluar dari tekanan. Jadi ketika kita sering diserang, orang-orang yang punya dribblenya bagus ini itu bisa jadi solusi untuk transisi cepat. Bola dari belakang bisa langsung ke depan. Ya caranya dengan membawa bola kan. Membawa bola Iya. kalau lu nggak punya dribble yang mumpuni, ya tentu nanti dribblenya bermasalah gitu, akan gampang direbut atau gampang gampang dibayangi. Jadi fungsi dari dribblenya si nanti Francisco Conceição ini ya gunanya untuk menekan. Menekan berarti apa, dia penetrasi. Bagaimana dia berani nggak tuh? Kalau dilihat datanya, kelebihannya dia memang berani untuk yang namanya take ons, yaitu melewati Ya. pemain. Ini pemain-pemain yang bisa gue bilang dia jago untuk melewati pemain. Kalau satu pemain aja kalau dia bodinya salah, kuda-kudanya salah, bisa nih dilewatin sama Conceição. Jadi dia bisa gue bilang dia memberikan tekanan atau dia keluar dari tekanan. Tinggal sejauh mana Conceição ini bisa menggunakan skillnya untuk membantu Juventus. Nah, itu dribble-dribblenya yang akan sangat membantu Juventus. Pertama, memberikan tekanan dan keluar dari tekanan dari kemampuan dribble dia. Ya. Nah, kekurangannya, kalau lo tadi bilang timing, kekurangannya adalah dari data yang ada, dia tidak pernah punya rotasi dalam sebuah posisi. Nah, ini kan jadi masalah kan. Kenapa jadi masalah? Karena pelatih kita Mota. Mota sangat senang sekali ketika ada pemain yang versatile atau pemain yang posisinya tuh bisa bermacam-macam gitu loh. Jadi gue sangat, taruh gue lihat datanya dulu bentar. Ini gue cut aja dulu deh. Weakness. Gue jadi lupa gue. Bentar. Ya, jadi oke, 1, 2, 3, lanjut Tiga. tes. Ya, jadi kelemahannya dia Tes. tidak bisa rotasi rotasi posisi dan ada unsur kedisiplinan, artinya karena pemain ini sering memberikan tekanan, mungkin nanti yang jadi masalah adalah kembali membantu pertahanan. Jadi ada dua hal. Pertama adalah rotasi, kedua adalah kedisiplinan dia untuk membantu pertahanan. Karena nih pemain kan senangnya menyerang, senangnya dribble Ya. progresi, senangnya dribble ke arah menekan kotak penalti atau final third. Nah, itu yang jadi masalah tuh, yaitu adalah bagaimana kedisiplinan track back, balik lari lagi ke belakang mengisi posisi yang dia tinggalkan, atau dia kayak udah ya udahlah kan gue udah nyerang, ya udah ya bye bye, itu urusan lo. Atau ya tadi ya dia akhirnya tidak bisa punya rotasi posisi yang lebih banyak dengan kemampuan dribblenya dia. Misalkan Mota memang sengaja menaruh dia di tengah karena supaya eh, memecah apa zona-zona dari musuh lawan kan. Ketika dia punya dribble bagus kan banyak yang mengikuti atau menarik dia kan. Gitu. Itu sebenarnya sangat bagus kalau misalkan Mota berhasil menaruh si Conceição di tengah, kan banyak pemain ketarik untuk menemani dia, tapi dia susah direbut bolanya karena dia punya kemampuan dribble yang bagus. Nah, mau nggak si Conceição akan seperti itu kan dengan Mota misal? Nah, belum belum tahu karena datanya tidak menunjukkan dia bisa bermain di banyak posisi. Gitu. Nah, ada lagi mengenai kelebihan kekurangan yang ingin lo tambahkan? Mungkin masih belum puas dari tadi? Cukup sih itu aja dulu. Ya. Oke, ya kita lanjut lagi. Yang terakhir adalah kira-kira masuk starter nggak? Ini kayaknya berat juga ya kalau starter. Kan dia kan posisinya selalu di kanan ya. Di kanan itu memang sebenarnya ada WA juga sih. Cuman si itu juga bisa main di situ juga. Si Nico Gonzalez juga bisa main di situ. Nanti kalau Sancho pun datang bisa juga main di kanan juga. Jadi banyak juga nih yang di kanan nih. Karena dia bisanya di sayap kanan. Kalau lu pribadi gimana? Kemungkinan dia starter atau rotasi-rotasi aja nih? Kalau gue lebih suka sebagai super sub ya, jadi sebagai pemain pembeda di babak kedua, karena kan ketika kita punya Nico, punya Wea, punya Conceição gitu ya, punya Chico, ini kan punya kemewahan lah untuk di winger kanan untuk Thiago Motta. Jadi dia akan memilih kita akan main direct nih, oh kita pakai Nico, kita mau main kontrol, kita bisa pakai Sancho. Conceição. Kalau kita mau main main lari-lari dengan main pelebaran kita bisa pakai WA. Jadi tergantung dengan kondisi lawan juga mau main kayak apa. Tapi kalau lihat starting 11 pasti gue pikir sih si Chico ini mending main di babak kedua karena kita butuh ketika kondisi deadlock karena kan winger kita banyak yang melimpah ya. Jadi emang
kalau mau main semua ya susah gitu loh. Karena pasti Iya. akan ada pilihan. Masalahnya kita juga akan ada rumornya mau Sancho, belum nanti akan Cop Miners, belum ada Yildiz. Ini kan benar-benar bersaing gitu. Dan apalagi anak muda Bangula. Jadi kalau emang kita bisa mau main rotasi ya kita banyak sih untuk opsi. Tapi untuk Ciko sih gue pikir mending jadi super sub karena kita butuh dia untuk sebagai game changer ya di babak kedua. Karena kalau main starter barengan Nico nanti babak keduanya kita akan merubah lagi sistem wingernya karena mainnya beda gitu. Terutama yang winger kaki kiri main di kanan kan cuman ya Nico sama Chico doang. Selebihnya kaki kanan semua mayoritas kekuatannya. Jadi emang ya menurut gue sih bagusnya super sub aja gitu. Oke. Ya, memang betul ya kalau misalkan tadi lu bilang nanti tergantung cara lawannya akan seperti apa dan cara main seperti apa Ya. itu yang akan menentukan banget ya. Cuman memang gue berharap juga dia bisa dipoles seperti Robben misalkan. Ya, dia Nah, main masuk secara diagonal, ya. menyilang, terus dia cutback, terus dia langsung memberikan pressing. Wah, itu cakep juga. Kalau Mota mampu memberikan kepelatihannya dia melatih si Conceição itu bisa sampai punya skill seperti itu, gue pikir dia juga bisa jadi starter gitu kan. Conceição di Ya. kanan, eh, Nico tetap di kiri, tengahnya Yildiz berganti-gantian sama Sancho misalkan. Ya cadangan dari Conceição mungkin bisa weah gitu kan. Jadi eh, sejauh mana si Conceição ini memberikan add value lain gitu. Ada Ya. nilai lain nggak gitu? Kalau kalau nilai pemain yang datang hanya sama dengan dia waktu kemarin di klub sebelumnya, sebenarnya ya nggak masalah, ya tetap bagus. Cuman karena tidak ada value, berarti starter mungkin aja lo rotasi kan gitu, Iya. ya kan? Tapi kalau dia punya add value lain, bisa dirotasi, bisa apa segala macam, mungkin di era Mota ini nggak bakalan bisa dicadangin kayak Cambiaso lah salah satunya. Ya kan? Terus juga si Ya. Nico Gonzalez kan yang kita tahu dia juga bisa versatile juga ya sama Sancho ya. Iya betul. Dia bisa di kiri juga, bisa di tengah juga. Jadi Karena ya Conceição doang nih yang mati cuma di kanan nih. Nah, itu kelemahan karena iya. di saat teman-temannya yang lain ya bisa versatile gitu. Kecuali Weah lah. Weah gua nggak tahu sih. Weah katanya mau dipoles juga untuk bisa versatile. Gua nggak tahu kalau Mangula apakah bisa versatile atau enggak gitu. Oke, ada tambahan lagi nih? Ya itu aja cukup. Itu aja cukup ya. Iya. Oke, Iya. teman-teman, ya walaupun di materi-materi akhir jadi tinggal berdua nih, kayak penghuni Iya. terakhir, pas Udah mau ganti selesai, kostum, ganti tempat juga gitu kan. iya ganti kostum, ganti tempat. Jadi ya sudah, nggak masalah. Yang penting kita mampu menyelesaikan satu konten yang menurut kita harus banget bikin, yaitu Here We Go-nya dari Francisco Conceição, anak dari Sergio Conceição. Oke, thank you sekali lagi Adi. Siap, oke. Thank you ya teman-teman yang udah nonton sampai di titik ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah bergabung di fitur membership, jangan lupa kontak dari ya yang ada di situ supaya kita bisa join ke grup WhatsApp kita dan kita jadwalkan untuk bisa tayang sama kita. Oke, itu aja dari gua dan Adi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Fino alla fine, Forza Forza Juve. Juve.